Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Haleluya, shalom. Shalom. Dengan semangat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sapa Bapak Ibu semua, selamat pagi. Haleluya, sehat Bapak Ibu? Amin Tuhan. Anak muda sehat? Sehat. Puji nama Tuhan. Boleh lihat kiri dan kanan, kasih salam, katakan luar biasa Tuhan kita, Allah kita dahsyat. Haleluya, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan di tempat ini. Siapkan diri kita Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu hati dan berdoa, amin. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bisa beribadah, itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Kami datang Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir dalam sesi kedua ini. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan kami merasakan kebaikan Tuhan sepanjang ibadah ini. Kami siap melayani Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, katakan. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Mari kecap, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Mari dengan sukacita yang terpancar di wajah kita. Siapkan hatimu. Katakan kepada Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi yuk bersama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya, selamanya. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Mari lagi dengan sukacita katakan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kasih-Mu, sayang-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang sekali lagi bersama-sama katakan. Oh syukur bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku.
selamanya. Mari bersama-sama dengan kami katakan selamanya, selamanya. Tepuk tangan meriah buat Tuhan, umat yang bangkit, serukan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lebih lagi katakan, bangkit, serukan nama Yesus, bersama-sama maju, maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan bersama nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, katakan amin. Haleluya. Umat Tuhan saja katakan, bangkit. Haleluya. Maju. Mari declare sama-sama. Yes. Sekali lagi dengan semangat katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Yang siap boleh lambaikan tangan sama-sama buat Tuhan. Katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus Tuhan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Biarkan musik memuji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih buat karya-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua
Lebih kuat lagi katakan, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Mari Bapak Ibu, lebih kuat lagi buat Tuhan. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Serukan haleluya. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan. Di sepanjang hidupku katakan, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku. Sama-sama katakan, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan. Di sepanjang hidup hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan. Umat Tuhan saja katakan, oh hanya. Boleh umat Tuhan, jemaat Tuhan, lebih kuat lagi katakan, pengharapan. Bersama katakan, hanya Di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku sama. Oh, hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan pada Tuhan, oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Umat pemenang katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Masih mau tambah lagi? Amin. Minggu depan Bapak Ibu ya. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya sukacita berlimpah buat kita semua. Dan dengan sukacita juga kita akan memberi persembahan. Untuk persembahan yang pertama, oleh sebab itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ibu Diakan Diakonis untuk mempersiapkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, Tuhan menganugerahkan kami napas kehidupan untuk kami boleh hadir bersukacita berkumpul untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar menjadi rema bagi kami masing-masing. Dan sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami untuk penata laksanaan gereja kami. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu selamat memberi. Terus kita siapkan hati kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya.
ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Supaya hidupku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Supaya hidupku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Ini doa iman kami Tuhan. Kami berkata kepadamu ya Tuhan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Supaya hidupku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Supaya hidupku nyatakan oh Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Supaya hidupku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku dalam hidupku, segenap jiwaku. Hanya Yesus, hanya Kau penolongku, gunung batu, kekuatanku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Yesus,
sandaran hidup kami, gunung batu perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Oh Yesus, mari Bapak Ibu angkat suaramu. Yesus, Kaulah sandaran. Sampai akhir ku nyatakan hanya Yesus, Yesus. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan, Kaulah sandaran hidup. Kasih Tuhan. Gunung batu perlindungan. Hanya Yesus, hanya Yesus, Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan kepada Tuhan, Kaulah sandaran hidup. Tidak ada yang lain Tuhan. Kau gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku menyatakan Tuhan Yesus, hanya Yesus. Oh Kaulah sandaran gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Sekali lagi bersama-sama, angkat tanganmu dan katakan kepada Yesus, oh Kaulah sandaran hidupku Tuhan. Batu dan Perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus ku andalkan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian sumber kedamaian. di dalam hidup kami, Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, angkat wajahmu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan hanya Yesus, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian, sekarang dan selamanya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi bersama-sama katakan, satu-satunya yang. Saya silakan Bapak Pendeta Samuel Katina Sarani membagikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu bersama-sama, katakan kepada Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Satu-satunya yang dapat kami andalkan, satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam ibadah kedua di tempat ini. Kami sangat mempercayai kalau Tuhan hadir, maka perkara besar akan Engkau nyatakan kepada kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah, kelepasan bagi yang terikat, agar nyata benar kami menyembah Allah yang hidup,
Allah yang dahsyat, ajaib, dahsyat, luar biasa. Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Terima kasih. Roh Kudus, ambil alih pelayanan ini. Hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, ada atas pelayan hamba-Mu. Hamba berjanji tidak pernah mencuri kemuliaan-Mu. Semuanya bagi-Mu. Kejayaan, kehormatan, kemuliaan bagi Bapa Sorgawi. Terima kasih, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap dilawat oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami sambut kebenaran ini. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Shalom. Buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saja. 2 Korintus pasal yang ke-8, 1 sampai 4. Kalau saudara mau jelas, baca sampai dengan ayat yang ke-15. Mari saudara kita baca bersama-sama, ini cuma 4 ayat. Saudara bisa baca bersama-sama dengan saya, dengan suara yang keras. Dalam hitungan keempat kita bersama-sama. 3, 4. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 4. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 Korintus pasal yang ke-8 yang baru saja kita baca adalah suatu kesatuan tulisan yang berhubungan dengan keberadaan gereja Korintus sebagai gereja non-Yahudi. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang miskin di gereja Yerusalem yang adalah gereja dengan latar belakang Yahudi. Ini yang saudara harus pahami dulu. Sementara 2 Korintus pasal yang ke-8, Rasul Paulus mengangkat gereja di Makedonia sebagai gereja percontohan. Ini luar biasa. Rasul Paulus mengangkat gereja yang ada di Makedonia sebagai gereja percontohan, gereja teladan. Ini akan saya bahas kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kenapa Rasul Paulus mengangkat gereja yang ada di Makedonia sebagai gereja contoh, gereja teladan?
Sementara gereja-gereja yang ada di Makedonia itu menjurus kepada 3 kota besar, yaitu Filipi, Berea, dan Tesalonika, Bapak Ibu. Adapun kata kasih karunia di dalam Korintus pasal 8 dan pasal yang ke-9, ada kurang lebih 10 kata kasih karunia dari akar kata karis yang berarti kesukaan atau blessing, berkat. Nah, kata kasih karunia sendiri dibagi menjadi 4 bagian penting atau 4 bagian besar. Yang pertama bisa berbicara mengenai kasih Allah. Yang kedua bisa berbicara mengenai persembahan kudus kepada gereja-gereja miskin di Yerusalem. Yang ketiga bisa berbicara mengenai kemurahan. Dan yang keempat bisa berbicara mengenai ucapan syukur. Nah, saya akan bahas mengapa Paulus menjadikan gereja yang ada di Makedonia ini sebagai gereja percontohan. Kalau saudara mau beli rumah di satu kompleks atau satu real estate, tentunya sebelum saudara membeli, saudara dibawa sama marketing daripada perusahaan realty tersebut untuk melihat rumah contoh. Kalau saudara terkesan dengan rumah contoh tersebut, saudara bisa dapat membeli. Dan tentunya rumah contoh ini adalah miniatur daripada saudara-saudara rumah tersebut untuk dijadikan sebagai acuan supaya saudara bisa dapat membelinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gini, semacam beginilah. Saya berikan ilustrasi ringan. Kalau ada penilik jemaat yang datang melihat situasi-situasi gereja-gereja yang ada di Bekasi. Taruhlah dia jalan dari mana ya? Dari daerah Harapan Indah. Penilik jemaat tersebut masuk ke satu gereja dan melihat gereja ini kok biasa-biasa saja. Terus dia keluar lagi. Dia masuk lagi kepada satu gereja dan dia melihat gereja ini biasa-biasa saja. Dia jalan terus mendekati horizon. Ada satu gereja atau 2 gereja di situ. Dia masuk dan dia melihat bahwa gereja tersebut biasa-biasa saja. Nah, sementara dia masuk ke gereja ini, gereja Philadelphia yang ada di horizon, dia lihat, nah, ini beda nih. Ini beda nih. Ada apa yang membuat gereja ini beda? Nah, gitu. Saya gambarinnya seperti itu dulu. Ada apa? Penilik jemaat tersebut masuk beribadah di sini dan dia lihat bahwa situasi di gereja ini kok beda ya? Apa yang membuat beda? Nah, kalau saya aplikasikan kepada gereja-gereja di Makedonia, sama seperti itu. Paulus masuk ke tempat tersebut dan dia mau menjadikan gereja itu sebagai gereja percontohan. Nah, ini juga mengapa Paulus mengangkat gereja-gereja yang ada di Makedonia sebagai gereja percontohan. Tentunya ada sebabnya. Amin, saudara. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Kenapa sih gereja ini beda dengan gereja-gereja lain? Nah, gitu kira-kiranya. Ayo klik ayat yang kedua. Ini dia. Mari kita baca bersama-sama 3-4. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap terus. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka punya masalah enggak? Mereka punya masalah enggak? Yuk punya dong. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, ada masalah. Mereka orang kaya enggak? Enggak, mereka orang miskin. Tapi lihat baik-baik di situ apa yang membuat mereka beda. Sukacita. Yang membuat mereka beda itu sukacita. Kalau saya pakai ilustrasi yang tadi, yang membuat gereja lain dengan gereja ini beda itu apa? Itu sukacita, saudara-saudara sekalian. Amin, saudara. Amin, saudara. Katakan sukacita. Sukacita.
tepuk kiri kanan kata-kata kau bersuka cita, gitu, bilang gitu. Tapi Pak, tadi kita kesini Pak, nggak makan Pak, tetap bersuka cita. Amin. Tapi Pak, uang sekolah anak saya belum dibayar Pak, tetap bersuka cita. Susah loh saudara, mereka kita bilang gini, meskipun mereka sangat miskin, tapi dalam hal kemurahan, mereka jagonya, mereka luar biasa. Ini yang sulit didapati dengan gereja akhir zaman sekarang ini. Tapi tidak untuk gereja Bethel Indonesia, Jemaat Philadelphia Horizon. Haleluya. Tadi saya makan sebentar di atas, makan sinda, snack. Minum sebentar, dengar-dengar sudah mulai. Jadi saya nggak perhatikan saudara dalam hal menyanyi. Tapi saya percaya roh saya tangkap saudara tetap bersuka cita. Sekarang tanggal berapa Pak Win? Masih tetap bersuka cita? Biasa orang dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu bersuka citanya dahsyat. Tapi kalau tanggal 5 sampai tanggal 10 Pak Wil, sudah suka cita sudah mulai turun tuh. Apalagi tanggal begini kan. Waduh udah habis Pak. Gajinya udah mulai habis Pak. Tetap bersuka cita. Kalaupun tanggal 25, tetap bersuka cita. Tanggal 28, haleluya. Lompatnya sama dengan tanggal 1. Amin saudara. Pak ngomong kayak gini gampang Pak. Bagaimana dengan kita nggak punya uang Pak? Bagaimana dengan kita nggak punya uang, apa tetap masih kita bersuka cita? Kan gitu. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Klik sebentar. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, jadi tidak ada alasan untuk saudara harus bersuka cita. Paulus menekankan untuk kedua kali lah, bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Dia ulangi lagi, hei jemaat, bersuka cita. Bersuka kalau seandainya saudara-saudara sekalian mukanya cuma begini-begini aja, saudara-saudara enggak bersuka cita, itu namanya. Saya tahu saudara pasti punya masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah dalam dunia ini. Tapi yang membuat kita beda dengan orang-orang dunia itu sukacita. Amin. Roh Kudus yang ada pada kita itu beda. Amin saudara. Harus menyala begitu loh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu. Amin saudara. Harus begitu dong. Kalau rohnya menyala harus ditandai dengan sukacita. Pak ngomongnya gampang, lakukannya susah. Saya tahu. Saya mengerti itu. Makanya saya sampaikan ini kepada saudara. Apa Bapak nggak punya masalah? Oh punya. Apa Bapak nggak punya persoalan? Oh punya. Tapi bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita? Itu yang penting dalam setiap kehidupan kita. Yang membuat rohnya menyala terus. Siapa yang gak punya masalah dalam dunia ini? Semua kita pasti punya masalah. Bapak pendeta, iya bahkan saya lebih masalahnya lebih besar daripada saudara. Saudara palingan mikir mengenai istri saudara. Saudara mikir mungkin mengenai suami saudara. Saudara mikir cuma mungkin mengenai anak-anak saudara, orang tua saudara. Saya mikir jemaat juga. Jemaat kami tadi kami ngomong ada sekitar 80 orang, 60 sampai 80 orang. 80 kepala mikirnya demikian. Si Adam masih beda-beda. Dan jemaat yang Tuhan kasih kepada saya itu, maaf saya mau sampaikan kepada saudara. Banyak masalahnya. Jemaat yang miskin, kin. Sama dengan jemaat di Makedonia. Jemaat yang hanya telepon saya sekali, setelah itu saya mesti telepon balik. Itu jemaat miss call. Nggak ada kan Pak Win kan masih punya jemaat kayak gitu enggak? Telepon Pak Win sekali, oh ya, terus Pak Win harus telepon balik. Dijitak lu. Saya masih ada punya jemaat yang model kayak gitu loh. Teleponnya kering, terus saya angkat, saya telepon balik. Bu kenapa tadi telepon saya? Maaf ya Pak, saya nggak punya pulsa. Itu model masih ada kayak gitu loh. Di jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya tuh modelnya masih kayak begitu, miskin banget dah. Bapak jemaat di mana? Jauh. Saudara nggak usah ke sana, jauh, macet.
di Bogor. Jemaat yang berkata begini, Pak saya mau pulang. Ya udah pulang, hati-hati ya, Tuhan berkati ya. Pak mau pulang, ya udah hati-hati, Tuhan berkati. Pak mau pulang, oh iya. Ya ini transportnya ya, hati-hati. Begitu. Jemaat yang gembalanya lagi pergi ke Israel, terus ngomongin gembala, itu jemaat saya. Seorang ibu pernah, saya dapat laporan pada waktu saya ke Israel sebelum COVID kemarin. Saudara-saudara sekalian, saya dapat laporan, saya menginap di sebuah hotel cukup baik di daerah Tiberias, Galilea. Saya ingat betul jam sore-sore, saudara-saudara sekalian, handphone saya bunyi dari jemaat dan berkata, Pak, Bapak diomongin orang. Bapak diomongin sama jemaat itu. Hah? Dia nggak tahu apa gue kesini untuk mendoakan jemaat. Ya saya doakan jemaat dari lantai 9 hotel tersebut. Saya berdoa Tuhan memberkati jemaat yang Tuhan percayakan kepadaku, berkati mereka. Saudara, seorang ibu yang ngomongin saya, pendeta. Waduh. Ya udah saya belilah itu oleh-oleh. Biasa yang 10 dolar 3 tuh. Yang ada tulisan Yerusalem. Saya beli cukup banyak tuh. Saya bagi buat ibu A, ibu B, ibu C. Terus ibu yang ngomongin saya itu saya nggak bagi nggak? Enggak. Enggak bagi, ngapain bagi untuk ibu terus? Ya lu ngomongin gua. Tapi akhirnya saya bagi enggak? Ya saya bagi juga akhirnya. Tapi bagaimana caranya? You harus rekonsiliasi dulu dengan saya. Harus baik dulu, minta maaf dulu, minta ampun dulu. Baru itu saya kasih. Saya berpikir simpel aja loh Pak Win. Kayaknya Tuhan juga begitu deh. Kalau saudara yang saatnya sudah mau diberkati, tapi kalau saudara berbuat salah, Tuhan cut dulu sebentar berkat itu. Nanti bagaimana supaya berkat itu menjadi bagian saudara? Rekonsiliasi dengan Tuhan dulu. Baru saudara diberkati Tuhan. Amin saudara. Kita ini semua punya masalah. Semua kita punya penderitaan masing-masing. Tapi yang membuat kita beda dengan jemaat Makedonia, saudara mungkin semuanya tidak miskin. Saudara ya cukup-cukup aja. Bahkan mungkin berkelimpahan. Tapi sudah cukup dan berkelimpahan tersebut sukacita saudara nggak pure, nggak murni, nggak tulus. Harus berubah. Datang ke sini motivasinya harus benar, lurus, beribadah kepada Tuhan harus benar dengan sukacita, tanpa embel-embel. Ada banyak orang datang ke gereja cari hidup, bukan begitu. Di gereja ini berikan hidup. Aminnya cuma 1-2 orang kan? Amin. Haleluya. Amin. Berapa persen? Berapa persen? Harus begitu, jemaatnya harus kadang-kadang dikasih gitu dulu. Sukacita, tanggal 1 lompatnya tinggi, tanggal 5 tinggi, 10 tinggi, 20 tinggi terus. Amin saudara. Tuhan pasti memberkati saudara. Jaga sukacita itu, jaga sukacita yang Tuhan sudah kasih kepada saudara. Amin. Mari, yang membuat Paulus menjadikan gereja di Makedonia sebagai gereja percontohan, yaitu tadi, sukacita mereka meluap. Dalam hal kemurahan, mereka luar biasa. Ini yang membuat saya bergairah untuk melayani Tuhan. Ini yang membuat kita harus bergairah melayani Tuhan. Kita beda dengan orang-orang dunia. Kenapa? Ada uang, tidak ada uang, kita suka tidak. Pak susah Pak, bisa. Pak susah, bisa. Tapi makan bubur tiap hari juga nggak enak. Ya jangan makan bubur tiap hari, makan nasi. Ya kalau kita tiap hari makan bubur juga lemas juga saudara-saudara. Tapi masa iya sih Tuhan nggak memberkati kita? Muka-muka saudara saya lihat di sini, muka-muka diberkati nih. Amin. Makanya jangan cemberut-cemberut. Sukacita. Amin. Ada ibu-ibu yang udah tua, amin. Bapak-bapak sudah amin. Itu luar biasa. Saya nggak terlalu tua banget. Masih muda lah. Iya, belum terlalu tua-tua banget. Tapi saya bisa melihat saudara punya rohnya menyala untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara.
Orang tua kalau lihat anak muda kalau khotbah masih muda, belum punya pengalaman, belum banyak punya pengalaman, makan asam garam terus, belum punya pengalaman, belum banyak makan asam garam. Dalam hati saya, pantasan lo darah tinggi, makan asam garam terus. Saudara-saudara sekalian, kita bersuka cita. Amin saudara. Saya berdoa Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Philadelphia Horizon, sukacitanya luar biasa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat Paulus menjadikan gereja di Makedonia sebagai gereja percontohan dan teladan. Ayat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. 3-4. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini Paulus yang bilang loh. Aku bersaksi. Dengan kata lain bahasa sehari-hari, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku saksi hidup bahwa dalam hal memberi mereka hebat. Mereka memberi menurut kemampuan. Mereka bahkan lebih dari kemampuan mereka. Ini hal apa? Hal memberi. Mereka bukan orang-orang yang kikir, meskipun mereka bukan orang kaya. Mereka orang miskin, tapi dalam hal memberi luar biasa. Nanti Pak Win, setelah saya pulang jam 1, saya tanyakan ya, persembahan hari ini lebih dari minggu yang lalu ya. Harus lebih daripada minggu yang lalu ya. Setuju? Saya nggak ada pesan sponsor loh. Pak Win, ibadah koordinator sesi kedua, yang berkata, Pak kita kekurangan dana nih. Nggak ada, nanti ngomong-ngomong sedikit mengenai persembahannya. Nggak. Saya ngomong aja. Saudara mau terima, saudara diberkati, saudara nggak terima, maaf ya saya mau ngomong ya. Emang gue pikirin. Udah pasti saudara diberkati, banyak memberi, banyak menerima berkat. Itu aja. Jangan sampai Tuhan kasih lupa sebentar aja, bahaya saudara. Saya sering kasih contoh gitu, contoh yang simple-simple aja ya. Saudara datang, saking pelitnya. Saudara datang di gereja ini dan saudara kasih 100.000 di kantong sebelah kanan. 1.000 di kantong sebelah kiri. Pikiran saudara 100.000 jangan dikasih. 1.000 aja dikasih untuk Tuhan. Ya udah kan? Itu sesuatu waktu persembahan dijalankan. Tuhan berubah kelupaan sedikit. 1 menit aja. 10 detik ya. Tuhan berubah itu. Sudah lupa. Tadi 100.000 di mana ya? 100.000 di mana ya? Aduh, lupa saya. Yang harusnya di sini. Tuhan 100.000 di sini. Dia kasih persembahan 100.000. Tuhan lupaan sebentar. Harusnya dalam pikirannya kasih 1.000. Saking pelitnya, habis ibadah dia datang ke bendahara. Dia bilang gini, Pak saya salah kasih persembahan Pak. Saya salah kasih persembahan Pak. Gimana caranya? Kok bisa begitu? Iya harusnya saya kasih 1.000 Pak. Tapi saya kasih 100.000 Pak. Salah Pak. Terus gimana? Ya Bapak kembalikan dong. Berapa kembalinya? 99.000. Lo pelit amat lo. Lo medit amat lo. Satu kata untuk orang-orang tersebut. Bertobat. Bagaimana? Kadang-kadang kita meminta banyak loh saudara-saudara. Tapi dalam hal memberi, kita miskin sekali dalam hal memberi. Miskin sekali dalam hal memberi. Gereja ini perlu semuanya, apalagi sebentar lagi ulang tahun. Sebentar lagi ulang tahun gereja ini, dan bukan bikin di sini di atas, yang paling besar. Bayar pakai apa? Hah? Saudara datang kepada pimpinan hotel di sini dan berkata, Tuhan ngomong, dijitak lu, kasih gratis, enggak bisa. Saudara datang ke Glodok dan bilang, ini engkau Tuhan berbicara, ini infokus harus dikasih kepada saya. Saya datang ke Glodok dan Tuhan berkata, ini Roland 700 GX ini Tuhan bilang harus kasih kepada saya. Enggak ada ya pakai atas nama Tuhan ya. Kasih uang dulu, baru bawa pulang Rolandnya. Jadi enggak bisa kita seperti itu, terkecuali memang Tuhan yang suruh.
beda. Kalau Tuhan yang suruh beda. Silakan aja saudara datang ke toko itu tersebut, pasti Tuhan bilang, ini aku sudah siapkan bagi kamu. Tapi kalau tidak boleh atas nama Tuhan, kadang-kadang banyak pendeta mengatakan atas nama Tuhan. Anak-anak muda nih, Tuhan berbicara, dia tulang rusukku. Dari mana lo pakai kata itu? Tuhan bilang, itu biasanya pakai itu anak hamba-hamba Tuhan yang belum menikah tuh. Tuhan bilang kamu jadi jodohku. Dari mana kamu? Kenapa saya ngomong seperti ini beberapa tahun yang lalu? Teman saya pendeta juga ngomong seperti, sudah mau kawin loh. Sudah mau menikah loh. Dia ketemu dengan seseorang yang memang cantik. Dan Tuhan bilang kamu jodoh saya. Padahal sebentar lagi mau nikah. Gila benar model kayak gitu. Mengatasnamakan Tuhan. Nggak boleh. Saudara-saudara sekalian. Jangan sekali-kali mengatasnamakan Tuhan dan segala-gala macam. Nggak. Nggak boleh kayak begitu. Saudara bahasa roh aja nggak apa-apa. Saya nggak bisa mengatakan bahwa itu sesat dan segala macam. Ada gereja-gereja tertentu yang bahasa rohnya diajarkan. Nggak apa-apa, itu urusan dia. Saudara nggak usah perlu menghakimi. Saudara berkata bahwa itu gereja sesat. Dari mana sesatnya? Saudara punya pandangan dari mana? Teologis dari mana saudara berkata bahwa itu gereja sesat? Biarkan itu urusan Tuhan, dia dengan Tuhan. Saudara berkata perjamuan kudus sesat, minyak urapan sesat, gereja ini sesat, ngajarnya mengenai Tuhan datang Tuhan terus, akhir zaman terus. Biarkan saja itu urusan dia dengan Tuhan. Ngapain saudara pusing? Bagus Tuhan masih bisa pakai perjamuan. Bagus Tuhan masih bisa pakai minyak urapan. Bagus Tuhan bisa pakai pujian penyembahan. Kalau Tuhan pakai ludah gimana lu? Lah Tuhan pernah menyembuhkan orang dengan tanah kan, ludah di tanah kan. Wah, seperti itu minyak urapannya dibilang sesat. Apalagi pakai ludah. Maju saya doakan. Sakit apa? Tumor. Siap. Peh. Sembuh. Saudara bilang sesat. Jangan sedikit-sedikit bilang orang sesat. Sakit apa? Oh ini kanker. Oh stadium berapa? 4. Kayaknya ludah saya nggak mempan. Pak Win, sini Pak Win. Oh, sembuh. Bukan sembuh, pulang mati loh. Jangan kayak begitulah saudara-saudara sekalian. Semua kita harus menghargai gereja yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Gereja itu mau menekankan, gereja kesana bilang bahwa perpuluhan gak penting. Silakan. Urusan dia dengan Tuhan. Ya kita yang simpel-simpel aja dah. Perpuluhan penting. Ya udah. Mau usah perlu bilang mengatakan macam-macam. Ya udah saudara mau kasih perpuluhan, enggak kasih juga enggak apa-apa. Gereja juga enggak kekurangan berkat. Kalau memang saudara enggak kasih itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi kalau kasih percaya deh saudara pasti diberkati Tuhan. Itu aja, simpel aja kan. Kok dibuat ribet? Masalah kasih, masalah memberi itu kan urusan kita pribadi dengan Tuhan. Jangan juga saudara cuma kasih 1.000 dan saudara berkata, aduh meleceknya minta ampun. Sampai bendahara juga mesti disetrika dulu itu berkat. Tapi kalau 100.000 gini, angkat tinggi-tinggi. Sudah memuji Tuhan, tinggi-tinggi angkat segala puji syukur tinggi. Kenapa? Karena cincinnya banyak. Satu orang Batak juga nggak mau kalah. Aduh puji, giginya emas. Yang nggak begitu juga saudara-saudara sekalian. Dalam hal memberi, kita harus sungguh-sungguh memberi dengan tulus. Amin. Dan bukan masalah besar dan kecil. Ingat ini, bukan masalah besar dan kecil. Tapi memberikan sesuai dengan hati nuranimu, ketulusanmu kepada Tuhan. Datang ke gereja harus mempersiapkan semuanya Pak. Datang ke gereja itu Ulangan 16 ayat yang ke-16 berkata begini. Jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Dengan maksudnya apa? Ya hatimu dipersembahkan dengan baik, uangmu juga dengan baik. Itu yang benar saudara-saudara sekalian. Masalah persembahan itu yang membuat Paulus tertarik dengan jemaat di Makedonia. Aku bersaksi, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Mengenai masalah memberi, mereka hebat sekali. Mereka luar biasa dalam masalah memberi. Saudara jangan pelit. Jangan pelit. Tuhan tidak pernah hitung-hitung dengan saudara. Amin. Sampai darahnya saja dia curahkan buat saudara. Sampai darahnya saja dia curahkan buat saudara. Apalagi masalah apapun. Aduh Tuhan jaga. Dengan saya sudah melihat penyertaan-penyertaan Tuhan dalam hidup saya yang sedemikian. Dari mulai susah,
Aduh, susah. Andalkan Tuhan saja. Tuhan pasti tolong, saudara. Hidup nggak usah neko-neko. Udah hidup baik-baik, datang kepada Tuhan, persembahkan yang benar. Tuhan pasti memberkati saudara. Amin, saudara. Saudara mau cari apa lagi sih? Anak-anak muda yang belum dapat jodoh, tenang. Tuhan pasti yang terbaik, kasih yang terbaik buatmu. Persiapkan hidupmu di hadapan Tuhan dengan baik. Amin. Tadi pagi saya khotbah agak keras loh. Mempertahankan berkat Tuhan itu yang susah. Dan tadi pagi nggak sebanyak ini. Tadi pagi nggak sebanyak ini. Anak-anak muda, dengar ini. Hidup dalam kekudusan itu membawa engkau dalam berkat-berkat dan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Amin anak muda. Amin. Ibu-ibu nggak usah amin. Saya tanya anak muda amin. Amin anak muda. Coba anak muda saya lihat dulu tangannya. Anak muda, 1, 2, 3, 4, 5. Oh banyak. Oke anak muda. Kau mau diberkati Tuhan nak? Kau mau dipakai Tuhan nak? Satu aja hidup. Hormati orang tua. Hidup dalam kebenaran. Itu aja. Mau panjang umur. Kamu gak bisa macam-macam dengan orang tuamu. Orang tuamu kasih lahir kamu setengah mati, terus kamu bandel. Dimasukin lagi lo. Dijitak lo. Dengarin anak-anak muda. Jangan sampai kamu kualat ya. Saya ngomong ini supaya saudara diberkati Tuhan. Tapi om saya sudah setia belum dapat jodoh. Tenang, gampang masalah jodoh. Tuhan kasih yang terbaik buat. Gampang masalah jodoh. Aduh, saudara datang setia di sini. Tapi saudara 36 tahun gimana? Tenang. Sebentar saudara pulang jatuh, itu cuma masalah jatuh doang. Saudara ambil. Dia juga ambil. Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Tuhan. Terserah Tuhan dong, masa terserah Anda. Ya, Tuhan mau yang terbaik untuk kita kok. Kadang-kadang tadi kita ngomong ya Pak Willy ya. Pak Willy pacarannya 6 tahun. Pak Agus pacarannya 8 tahun Pak Win. Saya malah pacaran yang lama-lama gitu nggak jadi. Makanya trauma, ya udah cepet-cepet aja, langsung jadi. Tuh, enak. Tadi saya bilang pagi-pagi tadi, ya elah dulu kita zaman dahulu ya. Kalau mau ngomong mengenai yang, itu kayaknya susah banget dah. Yang, say, honey bunny, elah. Darling, cantik, segala itu kata zaman-zaman saya dulu aja, saat zaman-zaman Pak Win, zaman-zaman Pak Willy. Rasanya susah ngomong kayak gitu. Panggil nama, namanya sama Deborah. Esther, itu zaman dulu kita kayak begitu. Istri saya namanya Claudia. Udah, zaman sekarang ya saudara, kalau ke mall ya. Nanti kalau sebentar kalau saudara mampir gitu, pulang dari sini mampir ke mall sebelah. Itu biasa anak-anak muda yang gak takut Tuhan ya. Itu SMP loh, SMP. Nyaris lah SMP, SMA lo taruhlah. Gila terlalu berani. Ngomongnya jalan segala macam. Panggilnya apa? Mami. Papi. Astagfirullah. Panggil mami dan papi. Saya kasih gambaran sedikit buat saudara ya. Kalau sudah berani panggil mami dan papi, sudah jauhnya sampai sejauh mana? Kalau sudah berani panggil mami, papi, jalan pegangan tangan segala macam. Sudah kayak apa dia? Di depan umumnya berani kayak gitu, apalagi di belakang. Di depan umumnya berani kayak gitu, apalagi di belakang. Aduh, orang kayak gitu nggak takut Tuhan itu, saudara-saudara sekalian. Di Kelapa Gading di mana saya tempat tinggal, itu banyak yang kayak gitu udah nggak punya malu. Saya pernah bawa mobil. Di depan mall Kelapa Gading terus ada orang ciuman depan mall itu loh. Wah. Dan jelas bukan cuma sini. Dan saya jalan, pas saya lihat, waduh. Oh, itu momentum bagus sekali, saya putar. Udah nggak ada lagi dia. Aduh, udah nggak ada lagi. Sayang momentum kayak gitu tuh. Karena saya jalan, saya pas, ciuman. Nah saya kan nggak mungkin begini bisa tabrak.
Waduh kelewatan, gue balik lagi. Pas datang udah nggak ada. Itu dunia kayak gitu loh. Dunia kayak begitu loh saudara. Saya pernah jalan di satu mall di Kelapa Gading. Eskalator, saya di atas dari eskalator. Di bawah saya. Aduh, maaf ya, itu memang negara kita udah kacau banget. Moralnya udah sampai kayak gitu. Ciuman udah gak tahu malu. Saya dari atas, mau timpuk. Belum caranya ini masih negara kita masih kotak-kotaknya, etikanya gimana. Anak muda kayak gitu enggak boleh ya. Amin. Pak doakan saya, Pak, saya belum dapat jodoh, Pak. Nanti saya doakan. Saya pernah khotbah di satu perusahaan asuransi ternama. Aduh, 40 tahun. Habis khotbah, dia bilang, Pak bisa bicara enggak? Bisa. Pak bantu saya doa, bantu saya dalam doa. Ya apa? Saya belum punya jodoh. Saya tanya, umur ibu udah berapa tahun? Saya sudah berapa tahun umurnya? Udah 40. Itu dalam hati saya bilang, udah telat. Itu dalam hati saya udah ini telat banget nih. Pemikiran saya udah telat nih. Telat. Cuma saya nggak mungkin ngomong buat dia dong. Telat bu, saya angkat tangan dalam masalah ini. Yang ngomong seperti itu buat dia dong, nggak mungkin dong saya ngomong. Saya bilang oke, kita bantu. Kita berdoa ya. Kita doa ya, oke? Yuk percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Udah, amin. Doa saya nggak sampai 1. Udah pulang. Saya nggak catat nomor telepon dia catat nomor telepon saya. Sudah tahu, 1,5 tahun kemudian dia telepon saya. 1,5 tahun berarti udah 41,5. Sudah 41 tahun setengah, sudah 41 tahun itu di umurnya. Saya ditelepon, nyari saya nggak mau angkat. Biasanya saya kalau telepon dari mana-mana tanpa saya tahu saya jarang angkat. Tapi hari itu karena saya lihat ini luar negeri, ini pasti ini kode luar negeri ini. Saya pasti angkat ini. Pasti saya angkat. Kalau berkaitan dengan dolar dan segala macam saya pasti angkat tuh. Ya saya angkat. Dia bilang, Pak Pendeta, masih ingat saya? Siapa ya? Itu Pak, 1,5 tahun yang lalu Bapak doakan saya di perusahaan itu. Oh iya. Gimana? Pak, puji Tuhan Pak, saya sudah menikah. Dapat orang Itali loh saudara-saudara sekalian. Dapat orang Itali. Saya kira dalam pemikiran saya, you telepon saya, you kasih tiket, saya berkati pernikahanmu di Itali. Tapi ya you kasih tahu doang, tapi saya bersuka cita loh Pak Wil. Ya kan, sukacita pendeta itu kan kalau seandainya jemaat diberkati apa segala macam kita senang. Ya saya senang kalau jemaat diberkati, ya saya nggak ada iri-iri dengan saudara-saudara sekalian. Saudara punya apa kayak? Tadi pagi saya ngomong kita ini orang-orang Kristen ini banyak sekali masalah. Tetangga kita punya kulkas, lu yang kedinginan. Kita yang dia punya kulkas, ya biarkan saja. Lu mau tanya segala macam, kredit atau cash ya? Gak ada urusan. Itu berkatnya dia, saudara nggak usah perlu cemburu dengan berkatnya dia. Amin saudara. Punya motor ke, punya mobil ke, punya pesawat ke, silakan aja, nggak ada urusan. Nggak apa-apa, saudara nggak usah perlu tahu dia kerja di mana ya. Kok bisa punya itu ya? Korupsi kali. Siapa kamu? Siapa saudara? Siapa saya untuk menghakimi orang? Udah saudara hidup baik-baik aja dah. Saudara hidup baik-baik, saya berdoa persembahan saudara juga untuk kemuliaan Tuhan kok. Saudara, masalah memberikan persembahan, persepuluhan, apa segala macam, saudara nggak ada urusan. Maafkan saya mau ngomong ini kepada saudara. Kalau saudara kasih persembahan persepuluhan kepada gereja, saudara nggak usah perlu tahu gereja mau bikin apa segala macam, nggak usah perlu tahu. Urusan dia dengan Tuhan, urusan gereja dengan Tuhan, dan saya percaya akan dipertanggungjawabkan dengan baik. Maafkan saya ngomong ini ya. Kalau seandainya ini contoh saja, nggak usah di gereja ini dah. Ini contohnya bahaya ini. Di gereja lain atau di gereja saya dah. Kalau seandainya jemaat kasih perpuluhan kepada gereja yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Kalau seandainya saya makan itu uang, saya berurusan dengan Tuhan. Tapi berkat saudara, berkat Tuhan atas saudara tidak akan pernah berkekurangan.
Itu yang saudara harus tahu. Jadi kalau kasih persembahan persepuluhan atau persembahan apapun, saudara nggak usah perlu mikir, ini pendeta kaya, pendeta hebat, nggak usah perlu tahu itu. Kasih saja, maka sudah akan diberkati Tuhan. Ingat ini pelajaran mahal kepada saudara. Kalau kasih persembahan apapun itu, perpuluhan, saudara nggak usah perlu tahu dia mau naik mobil apa kek, nggak usah perlu tahu. Mau tinggal dimanapun, nggak usah perlu tahu. Kalau Tuhan gerakan saudara untuk kasih persembahan perpuluhan di sini, kasih di sini. Saudara makan di sini, kasih di sini. Amin saudara. Sudah diberkati di sini, kasih di sini. Terus di Bogor gimana Pak? Nggak usah, itu Bogor urusan lain. Di sini saudara kasih. Dan saya nggak mau minta-minta daripada saudara. Nggak perlu. Tuhan bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Bogor. Di sini di Bekasi, di sini. Amin. Saudara makan di perusahaan saya, saudara makan di restoran saya, saudara harus bayar di restoran saya. Jangan saudara makan di restoran saya, saudara bayar di restorannya Pak Win. Nggak boleh. Masa begitu Pak? Masa makan di perusahaan, masa makan saya, masakan Ambon. Saudara mau makan di saya, ya bayar di saya loh. Nggak mungkin saudara makan di saya, bayar di restorannya Pak Willy. Oh tersinggung saya Pak. Atau saudara makan di restoran Pak Willy, saudara bayar di saya. Beliau tersinggung, makan di saya ya bayar di saya. Saudara makan di sini nih, bayar di sini. Halo? Lihat saya curiga. Enggak apa-apa, enggak ada urusan. Sudah pasti diberkati Tuhan di sini. Diberkati Tuhan di sini. Kasih juga di sini. Makanya Paulus angkat jemaat Makedonia sebagai jemaat percontohan. Kenapa? Karena mereka tahu apa artinya memberi. Memberi itu apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Pak Win, Pak Willy, mereka sudah cukup. Gereja butuh. Sewa ini juga mesti bayar. Tahu enggak, sewa ini juga bayar. Tadi Pak Win bilang, Pak, sudah 7 tahun, 8 tahun gereja ini masih bisa mantap, bisa eksis. Itu karena apa? Karena saudara juga mungkin kasih persembahan dengan tulus. Ini bayar mahal loh saudara. Bayar mahal, saudara bisa hotel, beribadah di hotel bintang 4. Seperti ini, itu anugerah loh. Anugerah. Iya. Sebentar lagi saya selesai Pak. Itu kode-kode buat saya, itu saya udah tahu jemaat Tuhan pakai kode-kode buat saya. Batuk segala macam, saya udah tahu, sebentar lagi selesai pokoknya. Gampang, saya pendeta yang tahu waktu saudara-saudara sekalian. Pakai suil, fit, ya ngerti gua. Masalah persembahan ya saudara-saudara ini penting juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di gereja saya ya, kalau seandainya persembahan dijalankan ya, ada aja orang alasan. Ada aja alasan, ke toilet lah. Banyak, di gereja saya tuh banyak, saya sering lihat tuh. Ampun dah, persembahan dijalankan ya. Dia ke toilet lama banget. Dan dia tahu loh. Itu lagu udah selesai belum ya? Kalau lagu udah selesai saya masuk. Tapi masih lagu jalan, saya itu pasti persembahan masih baris ketiga itu. Belum baris ke-10. Nanti kalau udah selesai baru saya masuk. Itu aja tanpa dosa ya. Ada lagi Pak, yang muda-muda gini, kalau persembahan dijalankan, dia pura-pura masuk alam roh. Dia pura-pura menyembah. Yang kayak gitu-gitu saya bilang, tunggu sampai dia selesai doa. Kadang-kadang pendeta dikadalin. Kan? Kayak gitu-gitu saya tunggu aja. Misalnya contoh, nyanyi satu lagu, C. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dia masuk alam roh kan? Tunggu aja. Bersyukur karena kasih setiamu. Bangun. Usambah. Masih tidur, doa lo lama banget. Nyanyi terus, bisa 1-2 lagu, terus nyanyi. Waktu dia buka, nah lo. Sekarang kasih lo. Gak bisa bikin apa-apa lo. Kasih persembahan yang terbaik. Amin saudara. Tidak mungkin Tuhan tutup mata untuk memberkati saudara. Tidak mungkin. Tuhanku bukan Tuhan yang pelit. Tuhan tahu apa kebutuhan saudara. Masa kamu tabur di tanah yang baik. Di rumah Tuhan kamu tidak tuai. Tidak mungkin. Pasti Tuhan tuai yang terbaik juga untuk kamu.
Nah mungkin. Amin saudara. Itu yang membuat Rasul Paulus mengangkat jemaat di Makedonia sebagai jemaat percontohan. Kenapa? Dalam hal memberi luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang keempat. Mari baca bersama-sama. 3-4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Lihat baik-baik. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Mereka mendesak loh. Itu jemaat itu mendesak Paulus. Mungkin mereka, Pak Paulus, kasih kesempatan untuk kami melayani. Pak Paulus, kasih kesempatan kami mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Dengan kata lain, dia memaksa kami. Mari Pak, aku mau mengambil bagian dalam pelayanan. Zaman ini Pak Win, susah mendapatkan orang melayani dengan keterusan. Akhir zaman ini susah mendapatkan orang. Kadang-kadang di sini slide setelah pengumuman dibutuhkan WL, dibutuhkan pemain musik. Saudara kalau punya talenta untuk bermain musik, ayo melamar di sini untuk melayani. Saudara punya talenta untuk menyanyi yang baik, ayo menyanyi yang baik untuk Tuhan. Saudara suka senyum-senyum, ayo jadi aser itu bagus. Jadi penerima tamu itu gak susah loh. Shalom, silakan masuk. Shalom, Tuhan berkati. Silakan Pak, cuma gitu doang modalnya. Saudara punya kapasitas berdoa untuk Tuhan. Luar biasa. Jangan Pak berdoa Pak, lu aja lu. Pak berdoa Pak, bukan bagian saya. Tapi kalau sana saudara naik pesawat, doanya kencang banget loh. Saya mau tanya kalau saudara naik motor atau naik mobil dengan saudara naik pesawat, itu semuanya dikeluarkan kan? Itu panjang banget. Saudara panjangnya doa mana? Pesawat. Kalau saudara naik motor, saudara naik mobil, ya Tuhan berkati perjalanan ini selesai. Mau naik pesawat, Tuhan berkati pilot. Jaga pilot. Berkati co-pilot. Pramugari Tuhan berkati. Mesin-mesin Tuhan berkati. Baut yang paling kecil, mur semuanya berkati. Baling-baling Tuhan jaga dengan sempurna supaya terputar terus. Mendarat sempurna, landing semua sempurna. Kayak gitu loh. Ada sebuah terobosan-terobosan di atas. Segala macam Tuhan jauhkan awan-awan hitam. Wih, sampai tidak dipikirkan saudara doa kan? Itu kayak begitu. Takut apa? Takut mati lu. Karena belum siap masuk dalam kerajaannya. Kalau suruh doa kayak begitu, waduh. Saudara mulai belajar berdoa. Dalam segala situasi. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa. Tidak berdoa. Saudara pilih yang mana? Alah masa. Maunya banyak berdoa, sedikit berkat. Atau banyak berdoa, tidak berdoa, banyak berkat. Nah bisa. Banyak berdoa, tidak berdoa, sedikit berdoa, banyak memberi, sedikit memberi, tidak memberi. Nah, saudara yang kasih tahu sendiri kan? Jadi hari ini kita belajar 3 rahasia besar. Paulus menjadikan jemaat di Makedonia sebagai jemaat percontohan. Kenapa? Yang pertama tadi apa? Sukacita. Yang kedua apa? Memberi. Yang ketiga, melayani. 3 hal ini sudah pasti kuat dan saudara pasti diberkati. Dan Tuhan akan jadikan jemaat ini jemaat yang harus dicontohi, jemaat yang harus diteladani. Amin saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
dan memeliharaku seumur hidup. seumur hidupku. Sudah pasti ditolong Tuhan. Saya tergerak berdoa untuk anak-anak muda. Ibu-ibu nggak usah perlu cemburu, bapak nggak usah perlu cemburu. Anak-anak muda maju ke depan. Saya berdoa bagimu supaya kamu menjadi anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang diurapi Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan dengan karunia-karunia yang hebat. Haleluya. Bapak-bapak bantu doa anak-anak kita ini. Tuhan selalu. Mari Pak Willy bantu pelayanan ini. Rekan-rekan hamba Tuhan bantu pelayanan ini. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak muda yang militan, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu selalu menjaga. Mari Pak Willy silakan doakan mereka. Menyamparku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Silakan kembali ke tempat. Ya sudah didoakan kembali ke tempat. Lihat air matamu. Tuhan lihat air matamu. Tetesan air matamu Tuhan lihat. Menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan selalu menjagamu dan pelihara. Mungkin ada 1-2 orang yang hari-hari ini engkau berdoa tapi rasanya Tuhan tidak mendengar doamu. Masalahmu begitu berat, pelik. Hari ini Tuhan mau melepaskan engkau. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Saya tidak tahu engkau duduk di daerah mana. Tapi saya rasa hari-hari ini susah banget rasanya hidupmu.
engkau minta dipulihkan Tuhan. Tidak banyak memang, 1-2 orang, bahkan mungkin 3 orang. Ayo maju ke depan, saya mau berdoa untuk kamu. Allah melawat engkau. Mari Pak Willy dampingi saya. Dalam nama Yesus. Ada satu orang yang masih mengeraskan hatimu. Ayo silakan cepat. Allah mau memulihkan keadaan. Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Allah melawat engkau. Allah memulihkan keadaanmu saat ini. Terlalu berat perasaan itu engkau rasakan. Terlalu berat mungkin. Sebagai manusia engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, paradigma berpikirmu berubah. Tuhan jamah engkau. Tuhan mengasihi engkau. Pulang dengan pemulihan. Pulang dengan pemulihan. Pulang dengan pemulihan. Engkau menang. Engkau menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus. Percaya Bu, Tuhan mengasihimu. Percaya Bu, Tuhan mengasihimu. Angkat penderitaan ibu ini. Sayang, Tuhan sayang ibu. Tuhan mengasihi ibu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan lihat air mata ibu. Tuhan tahu pergumulan ibu. Jamah. Tuhan mengasihimu. Angkat. Lepas. 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 Terima. Dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang ada dalam hidupmu, engkau rasakan sekarang. Tangan Tuhan mengalir menjamahmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan mengasihimu. Pulang dengan percaya. Engkau pulih. Engkau menang. Karena mujizatnya masih berlaku sampai saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak. Yes. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Ini hari di mana keselamatan dicurahkan bagimu. Ini hari di mana mujizat dinyatakan atas hidupmu. Jangan keraskan hatimu. Lembutkan. Biar Allah berperkara dengan engkau. Dalam nama Yesus. Lepas. 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 Jangan tahan. Jangan malu mengeluarkan air matamu. Jangan malu. Ingat peristiwa Hizkia. Seorang laki-laki, tapi dia tidak malu meneteskan air matanya. Dan air mata itu ditampung saat ini. Dalam kirbatnya yang kudus. Lepas. Lepas. Pemulihan. Pemulihan. Wow. Tuhan selalu penuh, selalu menjagamu. Sehelai di rambutku tak akan terjadi.
Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami bersyukur berterima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan yang telah memberkati kami berkebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Sebelum beri yang terbaik, kita akan memperhatikan beberapa informasi kegiatan gereja sepekan dari media, waktu, dan tempat saya. Persilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di GB Philadelphia Horizon Bekasi. Gembala jemaat, seluruh pelayan jemaat dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Samuel Pati Nasarani. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan Bapak berlimpah-limpah. Haleluya. Ibadah raya online dan onsite GB Philadelphia Horizon Bekasi pada hari Minggu 28 Juli 2024 diadakan pada pukul 7, 9 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Royal Purba di Hotel Horizon Ultima, Bekasi. Segala puji dan hormat kepada Tuhan yang telah menuntun dan membimbing para wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon memasuki tahun ke-7 dalam pelayanannya. Berikut, kami akan sampaikan beberapa liputan kegiatan kunjungan wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon ke Panti Werda Kasih Sayang pada tanggal 9 Juli 2024. Segenap wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Leni Matatula yang telah sekian lama memberikan waktu dan tenaganya untuk menjadi pemimpin di WBI Wanita Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan kasih dan rahmat-Nya atas Ibu Leni dan keluarga. Dan juga menyambut Ketua Wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon yang baru, yaitu Ibu Ruth Harnadi. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan wibawa ilahi kepada Ibu dan perlindungan penyertanya semakin nyata dalam kehidupan Ibu sekeluarga. Kiranya wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon semakin maju, jaya dan diberkati Tuhan. Amin.
Berikut kami sampaikan kegiatan-kegiatan gereja kita. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan perhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. Kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. Kingdom come and your will be done. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum memberi kita akan bersatu hati berdoa. Doa akan dipimpin oleh saudari Keke. Tuhan Yesus berkati. Ya, sebelum kita memberikan persembahan yang kedua, mari kita satukan hati dan untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu yang sempurna Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Samuel Petina Sarani ya Bapak. Tuhan, Engkau yang buat kami Tuhan supaya menjadi umat yang penuh sukacita, memberi dan juga melayani ya Bapak. Tuhan, inilah saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Engkau yang berkati setiap persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau yang lipat kali gandakan setiap berkat-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan berkat-Mu akan melimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Berikanlah hati kami yang tulus dan penuh sukacita untuk memberi ini ya Bapa. Berkati juga setiap persembahan kami supaya persembahan ini bisa memperlebar pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Dan juga berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Engkau yang berikan mereka kebijaksanaan dan mengelolanya ya Bapa. Dalam nama-Mu saja kami sudah siap memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Haleluya, selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Jesus, Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above all name. Your kingdom come and your will be. Jesus, Jesus, we will shout your name to everyone on every nation. Jesus, Jesus. Bapak Ibu yang sudah memberi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kingdom come and your will be done. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa yang telah melawat kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu sebentar kami akan sama-sama kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Allah sempurna bagi kami semua Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami dan kami berkata kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan
Haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Ajaib, sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Tuhan, sekali lagi mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran. Terima kasih buat ibadah yang berlangsung dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami bersyukur. Terima kasih buat jawaban doa yang kami terima Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji. Saya persilakan kepada hamba Tuhan untuk menutup kita dalam doa berkat. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. serahkan Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo ke dalam tangan Tuhan sebagai gembala pembina di gereja ini. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga besarnya. Bapak juga memberkati Bapak Gembala setempat, Bapak Pendeta Samuel Harnadi. Ke dalam tangan Tuhan jualah kami menyerahkan hamba-Mu ini bersama dengan istri dan anak-anaknya. Koordinator yang pertama Bapak Pendeta Agus Diharja, Bapak Pendeta Winarto dan Bapak Pendeta Willy Sitorus. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bersama dengan keluarga mereka masing-masing, anak cucu semuanya. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan pada siang hari ini. Baik sebagai WL, pemain musik, barisan singer, multimedia, para pemain tamborin yang menjalankan kantong-kantong persembahan, sampai dengan pendoa-pendoa syafaat. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini dengan berbagai macam persoalan, Tuhan berikan solusi jalan keluar kepada mereka. Mereka cakap menanggung segala perkara dan mereka keluar sebagai pemenang. Sekarang kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan sertai kami dan kami juga serahkan sesi yang terakhir jam 11 nanti juga ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah telah selesai. Buka hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke atasmu dan memberikan kepada saudara sekalian shalom, damai sejahteranya. Turun kiranya atas sekalian saudara anugerah, berkat, rahmat dari Bapa Sorgawi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Gembala yang baik, dalam persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. God is so good. God is so good. Tuhan berkati Bapak Ibu, hati-hati di jalan. Sampai jumpa minggu depan. Sukacita berlimpah bagi kita semua. He's so good to me. God is so good to me.